Kalau Singapura punya pelabuhan besar, kita juga harusnya punya pelabuhan yang lebih besar. Halo Sobat Nawikrama TV, tahukah Anda jika Selat Malaka merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia? Jalur ini menjadi nadi perdagangan global. Setiap tahunnya sekitar 94.000 kapal melewati Selat Malaka, membawa lebih dari sepertiga minyak dunia dan seperempat volume perdagangan global. Tetapi ada hal yang unik terjadi di Selat Malaka. Mayoritas kapal yang berlayar memilih bersandar di negara kecil Singapura, membuat negara ini berkembang dengan pesat menjadi negara maju hanya dalam waktu yang singkat. Namun siapa sangka setelah Indonesia bergabung dengan BRICS, membuat nadi ekonomi Singapura ini mulai terancam. Kenapa? Penasaran infonya? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih dalam lagi. Sebuah jalur sempit sepanjang sekitar 900 km antara Semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera di Indonesia. Jalur ini memiliki arti strategis yang sangat penting dalam perdagangan dan keamanan global. Bahkan beberapa sumber mengatakan Selat Malaka merupakan jalur pelayaran yang paling kritis di dunia, karena menjadi rute laut terpendek antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan, sekaligus berfungsi sebagai jalur pelayaran utama untuk transportasi minyak ke ekonomi utama Asia Timur seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Sekitar 94.000 kapal melewati Selat Malaka di setiap tahunnya, dan hampir sepertiga minyak global juga melewati rute ini. Semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu jalur pelayaran paling signifikan di dunia. Bagi Jepang, Selat Malaka berfungsi sebagai jalur penting karena lebih dari 80% impor minyak negara tersebut melewati jalur ini. Dan untuk Cina, sekitar 75% dari total konsumsi minyaknya terdiri dari minyak impor dari luar negeri, yang berarti sekitar 60% dari seluruh pasokan minyak Cina melewati jalur yang lebarnya hanya sekitar 1,5 mile ini. Selain itu, signifikasi ekonomi Selat Malaka tidak hanya terbatas pada energi, tetapi juga sebagai jalur penting untuk pertukaran barang antara timur dan barat. Sekitar 25% dari seluruh volume perdagangan dunia melewati selat ini memberikan pengaruh besar bagi negara-negara yang memiliki kontrol atasnya dalam ekonomi global. Dengan keunggulan yang dimiliki Selat Malaka, seharusnya Indonesia bisa mengambil keuntungan besar dari jalur perairan tersibuk di dunia ini. Namun meskipun Indonesia adalah negara besar, faktanya negara kita masih kalah bersaing dengan Singapura, dan mayoritas kapal memilih bersandar di Singapura. Jika ada yang menganggap bahwa negara kita membiarkan Singapura merajalela di Selat Malaka, maka kalian salah besar. Dalam konteks persaingan untuk menarik kapal bersandar di pelabuhan masing-masing negara, Singapura memiliki dukungan yang tak main-main. Di belakang mereka ada negara terkuat di dunia dalam segala aspek, baik ekonomi maupun teknologi. Infrastruktur yang canggih dan dukungan finansial yang kuat membuat Singapura mampu membangun pelabuhan dengan kapasitas 60 juta TEU pada 2040. Bisa bayangkan, negara sebesar Indonesia saja hanya mampu membangun pelabuhan dengan total kapasitas 17,7 juta TEU di seluruh Indonesia. Bahkan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, seperti Thailand, hanya mampu membangun pelabuhan dengan total kapasitas 11,7 juta TEU per tahun. Ditambah lagi dengan fakta lainnya, pelabuhan yang dibangun oleh Singapura merupakan pulau buatan, yang artinya membutuhkan biaya berkali lipat, bahkan mungkin hingga 3-4 kali lipat per meternya dibandingkan dengan pelabuhan yang dibangun di tepi pantai. Sebagai gambarannya, harga tanah reklamasi di Malaysia, Greenland, dibanderol dengan harga sekitar 22 hingga 38 juta per meternya, sedangkan pelabuhan baru yang sedang dibangun oleh Singapura memiliki luas sekitar 1.337 hektar, atau sekitar 3.300 lapangan sepak bola. Sebagai perbandingan, pelabuhan Patimpan dengan kapasitas 7 juta TEU per tahun membutuhkan investasi sekitar 51,77 triliun. Dan perlu diingat, pelabuhan ini dibangun di tepi pantai. Nah, sekarang kalian bisa bayangkan jika Singapura membangun pelabuhan di tepi pantai dengan kapasitas 65 juta TEU, setidaknya mereka membutuhkan investasi sekitar 481,2 triliun rupiah. Nah, kalau pulau reklamasi, tentu dengan harga 22 hingga 38 juta per meter persegi tentu biayanya jauh lebih besar, yang artinya Singapura tidak membangun pelabuhan ini sendirian, melainkan ada negara berkekuatan finansial yang kuat serta teknologi tinggi di belakangnya. Maka dari itu, Indonesia harus melakukan langkah yang sama jika ingin bersaing dengan Singapura, karena jujur saja, mustahil bersaing dengan Singapura yang memiliki dukungan dari negara berkekuatan finansial sekuat itu,
Ditambah lagi teknologi yang dimiliki jauh lebih maju dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dengan kata lain, Indonesia harus mencari dukungan dari negara-negara yang memiliki finansial yang kuat serta teknologi yang mumpuni. Jika tidak, Indonesia hanya menjadi penonton di Selat Malaka selamanya. Dengan tergabungnya Indonesia dengan BRICD, kini Indonesia memiliki peluang besar, bukan hanya memberikan persaingan sengit pada Singapura, bahkan Indonesia bisa mengalahkan dominasi Singapura di Selat Malaka selama ini. Kenapa? Karena BRICS didukung oleh Bank Pembangunan Baru atau New Development Bank. Bank ini memberikan pinjaman, hibah, dan bentuk pendanaan lainnya untuk proyek-proyek yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, transportasi, pengelolaan air, perumahan, dan pendidikan. Dengan demikian, Indonesia bisa memanfaatkan New Development Bank untuk membangun pelabuhan sekelas pelabuhan Tuas milik Singapura dengan kapasitas yang sama, atau bahkan lebih, sehingga Indonesia mampu bersaing dengan mereka di masa depan. Karena bergabung dengan BRICS dapat meningkatkan perdagangan antar negara anggota, maka dari itu, Indonesia harus memastikan tidak dimanfaatkan oleh Singapura. Dengan kata lain, jangan sampai dengan meningkatnya perdagangan antara negara anggota BRICS dengan Indonesia, justru Singapura lah yang mengambil keuntungan dalam jalur perdagangan di Selat Malaka. Bahkan jika dilihat lebih dalam, pelabuhan Tuas memang dipersiapkan oleh Singapura untuk menyambut barang-barang dari anggota BRICS yang akan lewat di jalur Malaka. Nah, pertanyaannya apakah ini akan terus kita biarkan begitu saja? Maka, dari itu mau tidak mau, Indonesia harus mengambil langkah ini, memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama, dengan memanfaatkan dukungan dari New Development Bank untuk membangun pelabuhan bertaraf internasional. Dengan begitu, Indonesia bisa bersaing dengan Singapura. Jika tidak, keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS justru diraup oleh Singapura. Lagi pula, Cina juga tidak rela setiap kapal yang masuk atau keluar dari Cina harus melewati Singapura. Kenapa? Karena Singapura akan selamanya tetap pro terhadap Amerika Serikat. Dan memang pada dasarnya Singapura merupakan proksi Amerika Serikat di Asia Tenggara. Tidak percaya, coba kalian lihat peralatan militer Singapura, khususnya yang berbasis Amerika Serikat. Mereka selalu memiliki teknologi yang lebih canggih dibandingkan Indonesia. Bukan berarti Indonesia tidak mampu membelinya, tetapi Amerika Serikat sengaja membatasi teknologi Indonesia supaya tidak lebih canggih daripada Singapura. Contoh realnya saat Indonesia masih belum pasti mendapatkan akses F-16 dari Amerika Serikat, Singapura sudah mendapatkan izin dari Amerika Serikat untuk mengoperasikan F-35. Selain itu, Rusia secara terang-terangan telah memasukkan Singapura sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara dalam daftar musuh mereka. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Maka dari itu, Lojka Indonesia menawarkan pembangunan pelabuhan di Selat Malaka untuk transit kapal-kapal anggota BRICS. Tentu Koko Xi Jinping akan sangat senang. Artinya, Cina tidak perlu bergantung lagi pada sekutu Amerika Serikat. Ketidaksukaan Cina terhadap ketergantungan pada Singapura sebagai sekutu Amerika Serikat sebenarnya sudah terlihat lama. Salah satu contohnya, misalnya saat Cina menawarkan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara yang memiliki akses langsung ekspor pengiriman kontainer ke luar negeri ke pelabuhan Ningbo Susan di Provinsi Xinjiang, Cina. Artinya, jika Indonesia serius ingin mengambil keuntungan dari jalur pelayaran di Selat Malaka, khususnya dari negara-negara BRICS, bisa mengupgrade pelabuhan Kuala Tanjung, yang tentunya biayanya akan lebih murah daripada menggunakan pulau reklamasi. Terlebih lagi, negara-negara anggota BRICS telah sepakat untuk saling membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di antara negara anggotanya. Namun meskipun China juga tertarik pada proyek ini, dan by the way, proposal ini sudah ada loh di meja Pak Prabowo sekarang. Tetapi untuk mengeksekusinya tidaklah mudah, karena Singapura tentu tidak akan diam saja, mengingat pelabuhan merupakan jantung ekonomi mereka. Semua masyarakat, khususnya masyarakat Riau, harus siap jika ada investor Cina yang datang untuk membangun pelabuhan di sana, dan sekaligus siap juga nanti ada kabar miring tentang pembangunan pelabuhan tersebut, dan kita bisa menebak itu merupakan ulah dari negara mana. Saya harap masyarakat dapat tenang menyikapi kabar-kabar negatif, atau jika tidak, kita tetap akan miskin dan akan tetap bodoh, yang hanya bisa melihat Singapura semakin maju tanpa mendapatkan apapun dari Selat Malaka yang seharusnya kita juga mendapatkannya. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di next video dan informasi menarik lainnya.